Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan barokah beserta doanya, wabil khusus Agus Maulana Syuhada yang senantiasa saya hormati, tak lupa segenap jamaah istighosah, majelis qiyamul lail, dan juga semua santri rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul kita ini betul-betul dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seperti biasanya saya ingin menjawab pertanyaan dari jamaah, namun sebelumnya saya sekedar mengingatkan perihal kecil, ibadah kecil yang sering dilupakan, yaitu iktikaf. Niat iktikaf, nggih. Niatnya enggak seberapa, enteng, tapi fadilahnya luar biasa. Nggih, yang lupa niat iktikaf di masjid. Kalau lainnya masjid enggak boleh niat iktikaf, yakni enggak sah. Nggih. Jadi niat iktikaf nggih dikerentekan di hatinya, niat saya iktikaf di masjid ini karena Allah taala, ngoten mawon nggih. Dibaca di dalam hati. Jadi meskipun sampean hadir ke masjid tidak dzikiran, malah tidur misalkan, tetap itu dicatat fadilah atau pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Kanjeng Nabi, manita kafan barang siapa yang niat itikaf di masjid semata-mata karena imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Masyarul hadirin rahimakumullah, pertanyaan dari jamaah yang bernama Hajjah Nur Sanah, alamat Kambingan. Pertanyaannya ngeten, misal kita ketinggalan sholat taraweh, kita harus sholat taraweh dulu apa sholat isya dulu? Jawabannya sholat isya. Nggih, sholat isya nggih berjamaah, mengikuti dengan orang yang sholat taraweh, boten nopo-nopo. Nah, nanti kalau udah salam tarawehnya, tinggal sampean menambahi rokaat berikutnya sholat isya-nya, nggih. Dan sholat isya kan 4 rokaat. Jadi niat berjamaah, boten nopo-nopo, nggih. Jangan sholat taraweh dulu kalau belum sholat isya. Jadi isya terus sampean setelah sholat isya sampean melanjutkan sholat taraweh. Kalau kurang Pak, ya tinggal ditambahi nanti selesainya. Kalau orang lain udah selesai, tinggal sampean nambahi kurangnya. Ya, ndak harus berjamaah kok sholat taraweh, nggak harus berjamaah. Sholat sendirian boten nopo-nopo di rumah, nggih, nggak apa-apa. Nggak harus, kalau nggak jamaah berarti nggak sah sholat tarawehnya, bukan gitu, nggih. Pertanyaan niku yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Nani Tamba Asri. Pertanyaannya, kita tes darah niku membatalkan puasa nopo boten? Tes darah yang saya ketahui itu kan hanya diambil darahnya, disuntik, diambil darahnya, hanya itu aja. Jadi masuknya jarum ke anggota tubuh tidak melewati lubang yang yang terbuka, nggih, itu tidak membatalkan puasa, nggih. Hanya diambil darahnya gitu aja, boten nopo-nopo. Bahkan suntik pun, sampean sakit di bulan Ramadan, nggih, suntik, ya kan yang disuntik kan bokong, nggih, bukan duburnya, ya, bukan lubangnya kan.
bokongnya itu boten nopo-nopo. Masuknya obat karena bukan lewat dari jalan yang terbuka. Pun niku mawon yang saya jawab. Untuk selebihnya monggo kita melanjutkan pembacaan kitab. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah memasuki malam ke-17 yang artinya besok kita memperingati nuzulul Quran, itu 17 Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seperti yang telah saya terangkan pada bulan Ramadan kemarin atau dulu, bahwasannya terkait peristiwa nuzulul Quran, setiap penganut agama itu memiliki kitab suci masing-masing, memiliki kitab yang dianggap suci. Agama Nasrani itu memiliki kitab Injil. Penganut agama Nasrani itu memiliki kitab Injil yang diyakini suci. Penganut agama Yahudi itu memiliki kitab Taurat. Penganut agama Hindu itu memiliki kitab Weda. Kitabnya itu yang dianggap suci oleh mereka. Penganut agama Buddha itu memiliki kitab Tripitaka, memiliki kitab suci namanya Tripitaka. Penganut agama Majusi itu memiliki kitab suci yang diyakini suci, yaitu Zen Avesta. Penganut agama kebatinan itu memiliki kitab Darmo Gandul. Ngoten terus. Ya. Memiliki kitab suci namanya Darmo Gandul. Entah kok namanya seperti itu kitab sucinya. Lah, kita umat Islam memiliki kitab suci yaitu Al-Qur'anul Karim. Pertanyaannya, kenapa kok Al-Quran ini kita yakini sebagai kitab suci? Ada 3 alasan. Yang pertama, isinya Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kemampuan manusia, sesuai dengan keberadaan manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh ngeten. Laki-laki, saya tanya, laki-laki suka napa boten pada orang perempuan? Suka. Wajar niku. Berarti normal. Kalau enggak suka, ini berarti enggak beres. Nggih. Orang perempuan suka napa boten sama laki-laki? Suka. Tapi ada tapinya, di Al-Quran diarahkan kalau suka sama suka lewatlah jalur yaitu pernikahan. Ya. Kalau ada kitab suci yang menerangkan gak boleh menikah, lebih baik saya mengundurkan diri. Ya. Misalkan Ustadz gak boleh nikah karena husuk aja ibadah, biar husuk dalam ibadah, mendingan saya gak jadi Ustadz. Meskipun Gus nggak mau jadi Gus kalau dilarang untuk menikah, nggih. Asli nggak mau, nggih. Itu sesuai dengan fitrah manusia, nggih. Yang pertama niku. Terus lagi dalam kitab suci Al-Quran, kita ketika bulan Ramadan disuruh puasa hanya mulai dari subuh sampai mulai dari keluarnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Tidak ada di Al-Quran tersebut
yang menerangkan harus puasa siang malam pagi sore siang malam pagi sore. Gak ada. Tur juga itu bisa merusak pada kesehatan. Ini sesuai dengan keberadaan. Gak ada yang bertentangan dengan hambanya. Itu Al-Quran. Makanya kita yakini itu Al-Quran adalah kitab suci. Dan juga yang kedua, kita yakini Al-Quran tersebut sebagai kitab suci karena isinya itu tidak saling bertentangan. Antara ayat satu dengan ayat yang lain tidak saling bertentangan. Ayat satu misalkan menerangkan Allah itu Esa satu. Ayat satunya menerangkan Allah itu dua. Ayat satunya menerangkan Allah itu tiga. Tidak. Kalau ada Al-Quran atau kitab suci yang seperti itu, bingung kita itu sebagai manusia. Kata melok Tuhan sing endi. Ya. Jangankan itu, di sebuah lembaga ada dua kepala aja udah bingung. Mau ikut kepala yang mana ini? Satu kepalanya ngatur harus ke barat, satunya harus menghadap ke timur. Satunya mengatakan haram, satunya mengatakan halal. Udah itu aja udah ribut. Apalagi kalau Tuhan sampai ada dua. Satunya ingin hujan, satunya ingin panas. Itu aja udah bingung. Dan yang ketiga, kitab suci Al-Quran diyakini suci. Alasan yang ketiga itu karena Al-Quran itu bersih dari campur tangan manusia. Dalam arti Al-Quran kalamullah itu bukan buatannya manusia. Hatta Kanjeng Nabi Muhammad bukan karangannya Kanjeng Nabi Muhammad. Seandainya Kanjeng Nabi Muhammad bisa menulis Al-Quran, bisa membuat Al-Quran, niscaya kita umatnya pasti akan bisa membuat Al-Quran. Makanya Al-Quran itu bersih dari campur tangan manusia. Ketika diturunkannya Al-Quran itu sudah menantang bagi semua manusia yang ragu kepada Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum. Wa in kuntum fi raibim mimma, kalau kamu semua ragu terhadap Al-Quran yang telah aku turunkan pada Muhammad, kata Gusti Allah, fa'tu bi surah, buatlah satu surat saja. Terus Gusti Allah, ini tantangan, udah ditantang oleh Allah. Buatlah satu surat saja. Wad'u syuhada'akum, kalau bisa ajak semua teman-teman kamu untuk membuat sesurat saja yang bisa menandingi dengan Al-Quran. Apakah tidak ada yang ingin menandingi Al-Quran? Banyak. Bahkan dulu pernah saya terangkan, yaitu ada Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ingin menandingi Al-Quran. Jadi Musailamah Al-Kadzab itu membuat satu surat. Suratnya surat Al-Fil. Suratnya surat Al-Fil. Kata Musailamah Al-Kadzab, Al-Fil. Ayat pertama. Wa mal fil, ayat kedua. Wa ma adraka mal fil, ayat ketiga. Ayat keempatnya, lahu khurtumun tawil. Ayat keenamnya, walahu zail. Itu kata Musailamah Al-Kadzab. Artinya apa? Al-fil, gajah. Al-fil kan gajah. Wa mal fil, apa itu gajah?
Kalau diartikan kan ngoten. Apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Kalau diartikan lucu kan. Lahu khurtumun tawil, yaitu hewan yang memiliki belalai panjang. Walahu zail, juga memiliki ekor pendek. Ya meskipun bukan Musailamah Al-Kadzab, anak saya bisa kalau seperti itu. Anak TK bisa membuat seperti itu. Gak perlu ke jauh-jauh ke Musailamah Al-Kadzab. Itu udah lucu itu. Udah apa ya? Udah gak sebanding udah dengan kehebatan Al-Quran kalamullah. Makanya tidak ada yang bisa menandingi Al-Quranul Karim sampai ditantang oleh Allah. Ya, buatlah satu surat kalau kamu bisa. Kalau ragu pada Al-Quran, niku apa itu Al-Quran. Makanya dari itu saya ulang, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kebutuhan manusia. Nggih. Makanya di Al-Quran itu kalau suka sama suka suruh nikah lewat pernikahan. Nggih. Kalau puasa siangnya nggak boleh jima, dilarang oleh Al-Quran. Meskipun sudah halal, malamnya boleh. Kalau ada kitab suci melarang siang, malam, pagi, sore sampai sebulan dilarang berjima dengan istrinya, ya itu kitab sucinya kitabnya orang gila berarti. Kitab gak beres berarti. Ya, kalau udah seperti itu. Makanya sesuai dengan fitrah manusia. Siang gak boleh, malam gak apa-apa, bebas. Bebas. Itu terkait nuzulul Quran. Masyarul hadirin rahimahumullah. Nuzulul Quran yang kita peringati setiap tahun, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, itu sesuai dengan visi misi Al-Quran. Yang pertama, salah satunya dari visi misi Al-Quran yaitu mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan kita itu supaya tidak tergantung pada benda, supaya tidak tergantung pada harta, supaya tidak tergantung pada manusia, akan tapi tergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar tidak menjadi orang yang syirik. Misalkan pakai cincin. Wah, kalau saya pakai cincin, jangankan gadis, mbok-mbok, ya kalau saya pakai cincin ini senyum-senyum ke saya. Itu udah ketergantungan pada benda, udah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quran mengajarkan supaya jauh daripada hal-hal tersebut. Keyakinan-keyakinan yang apa itu pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sangat bersyukur sekali atas diturunkannya Al-Quranul Karim kepada umatnya Kanjeng Nabi, umat pilihan. Kitabnya juga kitab pilihan, nabinya juga nabi pilihan. Salah satu visi misinya Al-Quran lagi, ini kemarin-kemarin sudah diterangkan oleh Romo Yai, kado bagi seorang perempuan. Apa? Mengangkat martabat seorang wanita. Dulu di zaman jahiliyah, kaum wanita itu ya dilahirkan dan untuk melahirkan, gitu saja. Dilahirkan dan untuk melahirkan. Ya. Dalam arti hanya menjadi pemuas nafsu saja. Ya bagian dapur, ya bagian di kasur, ya bagian sumur, udah gitu aja. Itu orang perempuan. Malahan kalau melahirkan anak perempuan
itu menjadikan aib bagi keluarga tersebut. Seakan-akan melahirkan anak perempuan itu merupakan musibah besar bagi keluarga tersebut, sehingga saking gak kuatnya nanggung malu, banyak yang dikubur hidup-hidup, banyak yang dibunuh. Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad kado bagi orang perempuan. Kanjeng Nabi mengangkat martabat orang perempuan. Al-Quran mengangkat martabat orang perempuan, sehingga kata Kanjeng Nabi, nisaukum, apa itu? Pokok intinya perempuan itu tiang agama. Ya. Perempuan itu tiang agama. Bahkan menjadi penguat daripada sebuah negara, yaitu perempuan. Sebaliknya, kalau perempuannya itu rusak moralnya, rusak akidahnya, ya, negara itu akan hancur, rumah tangga akan hancur, masyarakat akan hancur, desa akan hancur kalau perempuannya sudah rusak. Makanya diperbaiki, diangkat oleh Al-Quran, diajari akidah seorang perempuan menjadi makhluk yang istimewa, makhluk yang banyak dicintai oleh banyak orang, yaitu orang perempuan. Niku barokahnya Al-Quran. Maka dari itu wajib hukumnya, bahkan harus sebagai umat Islam terutama harus bahagia akan temurunnya Al-Quran. Sebab kalau tidak senang, kalau tidak bahagia akan turunnya Al-Quran, seperti kemarin malam, imannya perlu dipertanyakan. Imannya perlu dipertanyakan. Masyarul hadirin rahimakumullah. Nuzulul Quran, peristiwa temurunnya Al-Quran itu mengalami dua tahap. Dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran ini diterangkan, karangannya Syekh Ali As-Sobuni, ya, temurunnya Al-Quran itu mengalami dua tahap. Yang pertama yaitu turunnya Al-Quran min lauhil mahfud, dari lauhil mahfud ke langit dunia yang disebut Baitul Izzah. Itu turunnya pada 17 Ramadan. Dari lauhil mahfud ke langit pertama, langit atas ini yang disebut Baitul Izzah, itu turun pada tanggal 17 Ramadan, besok ini yang akan kita peringati. Yang kedua, dari turunnya Al-Quran, karena mengalami dua tahap. Itu turun yang pertama. Turun yang kedua dari Baitul Izzah pada Kanjeng Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril alaihissalam. Niku yaitu turunnya yaitu secara bertahap selama 23 tahun. Secara bertahap kepada Kanjeng Nabi. Jadi ada dua, turunnya itu bukan sekaligus pada Kanjeng Nabi. Yang sekaligus itu dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, yaitu langit pertama. Niku teng kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran niku. Masyarul hadirin rahimakumullah. Maka dari itu sangat dianjurkan sekali untuk membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran karena apa? Kanjeng Nabi ngendiko afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadahnya umatku, terus Kanjeng Nabi, qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Pahalanya besar. Membaca Al-Quran pahalanya sangat besar, terutama pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan turunnya Al-Quran, makanya perbanyaklah membaca Al-Quran. Dalam kitab Durrah, mangqara'a harfan, barang siapa yang membaca sehuruf saja min kitabillah, daripada Al-Quran, falahu bihi hasanatun,
maka dicatat satu amal kebaikan sehuruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu sama dengan 10 pahala. Jadi membaca satu huruf, bukan satu kalimat, satu huruf itu mendapatkan dari Allah 10 pahala, satu huruf. La aqulu alif lam mim harfun, terus Kanjeng Nabi, saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi walakin aqulu alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti itu aja alif lam mim udah 30 pahalanya. Nggih. Niku saking gedene, saking besarnya fadilahnya membaca Al-Qur'an. Masyarul hadirin rahimakumullah, tidak banyak apa yang saya sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.